Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke persilangan dihibrid ya, atau persilangan dua sifat beda ya. Pelan-pelan ya. Di sini kan ya sesuai dengan yang di buku kita ngejelaskannya. Yang disilangkan yaitu galur murni berbiji bulat berwarna kuning ya, dengan galur murni berbiji keriput dan berwarna hijau gitu kan ya. Bulat kuning disilangkan dengan keriput hijau gitu kan ya. Nah, di sini perhatikan ya. Untuk alel B itu ya, B B besar itu untuk bulat ya. Dan B kecil untuk keriput ya. Di sini juga perhatikan ya. B besar ini dominan terhadap alel B kecil gitu ya. Berarti bulat dominan terhadap keriput gitu ya. Kemudian K besar ya untuk kuning ya. Kemudian K kecil untuk hijau ya. K besar ini dominan terhadap K kecil ya. Jadi warna kuning itu dominan terhadap warna hijau ya. Kita ke persilangannya ya. Nah, parental ke 1 ya. Indukan ke 1 bulat kuning disilangkan dengan keriput hijau gitu ya. Genotip dari bulat kuning itu BBKK ya. Genotip untuk keriput hijau ya, BBKK yang hurufnya kecil semua ya. Kecil semua. Ya kan? Di sini kan mewakili gitu kan ya. B kecil ini maksudnya mewakili yang keriput ya. K kecil mewakili yang hijau gitu kan ya. Di sini juga sama nih. B besar mewakili yang bulat gitu kan ya. K besar mewakili yang kuning gitu kan ya. Kemudian disilangkan ya alelnya ya. Untuk penulisan alel ini cukup gini aja ya. Untuk B besar, K besar cukup B besar, K besar gitu ya. Yang ini juga sama ya. B kecil, K kecil gitu kan ya. Kemudian disilangkan ya. B besar, K besar dengan B kecil, K kecil jadi B besar, B kecil, K besar, K kecil ya. Karena di sini ada gen dominannya gitu ya, dominannya ya, kayak B besar ya. B besar itu kan dominan terhadap B kecil, jadi B besar yang diambilnya gitu ya, sifat B besarnya. Jadi di sini bulat gitu kan ya, bukan yang keriput, bulat ya. Kemudian di sini K besar dan K kecil ya. K besar dominan terhadap K kecil, jadi yang diambil warna kuningnya ya, karena kuning yang dominan terhadap hijau gitu ya. Di sini jadi bulat kuning ya untuk genotip B besar B kecil, K besar K kecil gitu ya. Bulat kuning itu keturunan pertama ya. Kemudian keturunan pertama disilangkan dengan sesamanya gitu ya. Di sini ya, di persilangan keduanya ya. Disilangkan dengan sesamanya ya, yaitu ini ya. B besar B kecil, K besar K kecil disilangkan dengan sesamanya ya. Sama kan ya. Nah, seperti penjelasan yang di video sebelumnya gitu ya, pada pembentukan gamet itu kan ya. Nah, dibuat seperti ini ya. Dibuat seperti ini ya. Jadi ini tuh dari mana maksudnya Pak gitu kan ya? Dari sini ya. B besar B kecil, K besar K kecil ya. Jadi yang ini ya, B besar K besar dari sini ya. B besar ketemu K besar gitu kan ya. Tulis di sini. Kemudian B besar yang ini ketemu K besar K kecil yang ini ya. K kecil yang ini. Tulis di sini ya. Yang kedua. Kemudian yang B kecilnya. B kecil ketemu K besar ya. Tulis di sini ya. Kemudian yang sini. B kecil ketemu K kecil di sini ya. Tulis ya. Kemudian yang ini juga sama ya. Seperti yang kiri ya. B besar ketemu K besar. Tulis di sini ya. B besar K besar. Kemudian B besar ketemu K kecil ya. Tulis di sini B besar K kecil. Kemudian yang ini ya. B kecil ketemu K besar yang ini ya. Tulis di sini B kecil K besar. Kemudian B kecil ketemu K kecil ya. Tulis di sini. Penulisannya B dulu ya. Gen yang B dulu terus gen yang K gitu ya penulisannya ya. Nah, kemudian setelah dapat ininya ya, gametnya ya, atau alelnya ya,
Kalau di sini kan alel ya nulisnya ya. Setelah dapat ininya, dibuat seperti ini ya. Tabel persilangan ya. Yang sebelah sini taruh di sini misalkan ya. Yang sebelah sini taruh yang di atas gitu ya. Setelah dapat seperti ini gitu ya, kita silangkan ya. Yang sini ya, B besar K besar ketemu B besar K besar. Tulis di sini ya. B besar K besar K besar gitu ya. Kemudian sebelah sini silangkan dengan yang ini. B besar K besar ketemu B besar K kecil gitu ya. Tulis di sini B besar K besar K kecil gitu ya, sesuai ya dengan yang ini ya. Kemudian dari sini ke yang ini ya. B besar ketemu B kecil, B besar B kecil gitu kan ya. Kemudian K besar ketemu K besar, K besar tulis di sini ya. Kemudian yang sini ya. B besar dan K besar ketemu B kecil K kecil ya. Jadi B besar ketemu B kecil, B besar B kecil gitu ya. K besar ketemu K kecil ya, K besar K kecil gitu ya tulisnya ya. Nah sudah ya baris pertama. Sekarang baris keduanya. B besar K kecil ketemu B besar K besar gitu ya. Yang B nya dulu ya, B besar ketemu B besar, tulis ini ya, B besar. Yang K kecil ketemu K besar, tulis K besar dulu ya, tetap ya, yang huruf besar dulu baru yang huruf kecil ya, K besar K kecil gitu ya. Kemudian yang sininya sama, yang ini silangkan dengan yang ini ya. Kemudian sebelah sini silangkan yang ini, silangkan dengan yang ini gitu ya. Sebelah sini berarti yang ini silangkan dengan yang ini gitu ya. Yang sini ini dengan yang ini silangkannya ya. Yang sini ini dengan yang ini. Yang kolom 11 ini dengan yang ini ya. Sampai kolom 16 gitu kan ya. Nah, seperti ini ya. Penulisannya tadi kan ya. Yang B dulu, terus yang K. Kemudian kalau misalkan kayak seperti yang tadi gitu kan ya. Yang mana yang ini ya. B besar ketemu B besar gitu kan ya. K kecil biasa ya, K kecil tulis ya. Kalau misalkan seperti yang ini misalkan ya, B kecil ketemu B besar gitu ya. B kecil ketemu B besar, itu yang ditulis tetap ya B besarnya dulu ya. B besar B kecil baru ya, walaupun urutannya gitu ya. Nah gitu ya. Nah setelah dapat semua ya, baru kita dihitung gitu ya, perbandingan fenotip dan genotipnya ya. Berdasarkan tabel genotip F2 yang ini ya, kita dapat membuat tabel perbandingan genotip dan fenotipnya ya. Hasil yang ini ditulis seperti ini ya, macam genotip gitu kan ya, ditulis. Terus ini nomor kotak ya, 1, 2, 3, 4 sampai 16 gitu kan ya. Nah, untuk yang ini ya, ini perbandingan genotip, fenotip, perbandingan fenotip gitu ya. Untuk yang nomor kotak ke-1 gitu ya, B besar K besar ya, ada berapa gitu kan ya, maksudnya ya, ada berapa, jumlahnya ada 1 gitu ya. Di sini ya, ada lagi gak kira-kira yang B besar K besar? Di sini gak ada ya, jadi di sini tulisnya 1 gitu. Terus yang B besar K kecil gitu ya, di kotak berapa aja gitu. Di sini kan 2 sama 5 ya, 2 sama 5, bener gak? B besar K kecil gitu ya, benar ya. Selain itu ada lagi gak? Gak ada gitu kan ya, cuma ini doang. Tulis di sini 2, berarti nomor kotak 2 sama nomor kotak 5 ya. Begitu juga selanjutnya ya, sama ya. Yang ini misalkan ya, B besar B kecil K besar gitu ya. Ada di kotak berapa aja gitu ya. Kotak 3 sama 9 ya. 3 sama 9, B besar B kecil
K besar gitu ya, B besar B kecil, K besar gitu ya. Sampai ini ya, sampai yang ini ya ditulis ya. Setelah itu baru nih bisa diisi ya perbandingan genotipnya ya berdasarkan ini ya. Yang B besar K besar ada berapa jumlahnya ya? Berapa? 1 gitu kan ya. Di sini kan 1, berarti genotipnya 1 gitu ya. Yang B besar K kecil ada berapa ya? 2 ya, ada kan, ada di kotak 2 sama di kotak 5, berarti 2 gitu ya. Yang ini ada 2, yang ini ada 4 gitu kan ya. Dan seterusnya gitu ya. Yang ini ada di kotak 6 ya. B besar K kecil, berarti tetap ya jumlahnya 1 ya. Ada lagi gak gitu selain kotak 6? Gak ada kan ya. Coba Pak, silahkan kalian cari aja, ada lagi gak? Pasti gak ada ya, sama kayak di buku ya. Nah ini perbandingan genotipnya. Kemudian perbandingan fenotipnya. Fenotipnya itu kayak gimana ya? Yang tampak gitu kan ya. B besar K besar ya. Ini kan homozigot ya. Tadi kan kita kan yang di awal itu kan ya, alel untuk bulat itu B besar kan ya. Untuk B kecil keriput, untuk K besar kuning gitu kan ya, untuk K kecil hijau. Di sini kan besar semua ya, berarti ada B besar sama K besar, berarti apa? Bulat kuning gitu kan ya, bulat kuning. Kita yang ini ya, B besar K kecil, ada K kecilnya gitu ya. Tapi tetap ya kita pakai yang dominannya ya tadi kan ya di sini ya. Jadi B besar dominan terhadap B kecil ya. Kemudian K besar terhadap K kecil. Jadi tetap ya kita pakai yang dominannya, walaupun ada K kecilnya kita pakai yang dominannya. Jadi di sini tetap bulat kuning ya. Untuk B besar K kecil ya. Yang ini sama ya, ada B besar, ada K besarnya. Di sini ada B besar, ada K besarnya, sama bulat kuning ya. Nah, ini ada bulat hijau nih, yang kayak gimana nih ya. B besar, K kecil ya. Bulat hijau katanya. Ini kan B besar ini kan untuk yang bulat ya. Ini di sini K-nya kecil semua. Ya udah kita ya pakai yang hijau berarti ya, yang resesif ya, hijau ya. Ya, berarti di sini bulat hijau ya, jumlahnya berapa? Ya, gitu kan ya. Kemudian di sini juga ada yang bulat hijau juga ya, ini ya. Ini kok bulat hijau juga gitu, Pak? Ini bulat hijau juga, kenapa? Ya tetap ya, karena K-nya kecil semua, tapi di sini B-nya ada yang besar ya. B yang besar itu kan tadi yang bulat ya. Kalau ada yang besar berarti tetap pakai yang dominan gitu. Kemudian di sini keriput kuning nih, ada keriput kuning. Ya, keriput kuning. Keriput kuning itu yang apa, Pak? Gitu kan ya. Yang B-nya ya. B-nya kecil semua ya, keriput ya. Kalau B kecil kan keriput, B besar kan bulat tadi ya. Sini berarti keriput. K-nya besar semua, tetap ya yang K berarti pakai yang kuning ya, yang dominan. Di sini ada keriput kuning juga nih. Sama juga ya. B-nya kecil semua ya, berarti keriput. K-nya ada yang besar nih, K-nya berarti kuning gitu ya, tetap ya pakai yang dominan. Keriput hijau berarti ini yang resesif ya, resesif semua ya, homozigot ya. B kecil, K kecil gitu ya. Nah, setelah dapat fenotipnya ya, baru tuh bisa dilihat ya perbandingan fenotipnya berapa. Bulat kuning ada berapa? Yang bulat kuning. Bulat kuning ada berapa? 9 ya di sini ya. Dari mana 9? Lihat ya nomor kotaknya ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya gitu ya. Atau mungkin seperti itu ya cara melihat perbandingan fenotipnya ya. Atau itu yang lebih mudah ya, atau yang agak ngebingungkan bisa juga lihat aja ya. Bulat kuning itu berarti ada yang B besarnya, ada yang K besarnya gitu ya. Cari di sini ya. Cari di sini ya. Tapi yang enak seperti ini ya. Dan yang bulat hijau ada berapa? Bulat hijau ada
3 gitu ya. Apa aja? Kotak yang mana aja? 6, 8, 14 ya. Bulat hijau. Bulat hijau berarti yang B-nya ada yang besar ya. Yang K-nya kecil semua gitu, bulat hijau ya. Kemudian keriput kuning ada 3 ya. Keriput kuning ada 3. Keriput kuning ada 3 ya. Keriput kuning itu maksudnya fenotipnya itu ya, genotipnya yang mana gitu ya. Genotipnya yang keriput berarti B-nya kecil semua ya. Ada kuningnya nih. Kuningnya berarti ada K-nya yang besar gitu kan ya. Berarti ini ya. Kolom berapa aja gitu kan ya, yang di tabel 11, 12, 15 gitu ya. 3 berarti kan ya. 3 tulisnya. Ini nih keriput hijau ada berapa? Ada 1 ya. Keriput hijau itu berarti huruf kecil semua ya, genotipnya. Cuma ada di 16 ya. Tulis di 1. Berarti perbandingannya untuk yang fenotip dari persilangan di hibrid itu 9, 3, 3, 1. Kalau genotipnya ini ya, 1, 2, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 1 gitu ya. Itu ya. Itu untuk persilangan di hibrid ya. Oke, sampai situ ya. Kalau ini mungkin bisa dibaca di buku kalian ya. Nah, berdasarkan data hasil percobaan, Mendel ya membuat kesimpulan bahwa setiap alel dari satu lokus dapat berpasangan secara bebas dengan alel dari lokus lain pada pembentukan zigot ya. Itu hukum perpaduan bebas ya, atau hukum 2 Mendel. Nah, itu adanya di persilangan monohibrid ya. Kalau yang persilangan maksudnya yang ada di persilangan di hibrid ya, atau persilangan 2 sifat beda itu ya. Ya segitu mungkin ya. Semoga bisa difahami gitu ya.